Di balik Sungai Citarum yang kian tercemar, ternyata tersembunyi aliran Sungai Citarum purba yang penuh dengan kekayaan sejarah dan ilmu pengetahuan. Lokasinya terletak di Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sanghyang Kenit menjadi sebuah destinasi wisata sejarah baru yang sekarang makin diminati oleh pengunjung. Orang akan lebih mengenal nama Sanghyang Heuleut, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Poek, atau Cikahuripan yang lebih dulu tereksplor dibanding nama Sanghyang Kenit. Padahal secara lokasi, Sanghyang Kenit ini berdekatan dengan Sanghyang-Sanghyang lainnya, terutama Sanghyang Tikoro, karena terdapat satu goa yang ternyata menghubungkan antara Sanghyang Kenit ini dengan Sanghyang Tikoro. Goa sepanjang 300 meter ini terletak di sebelah kiri samping jalan masuk ketika menuruni Sanghyang Kenit. Menurut Kang Dodo, salah satu pengurus kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Sanghyang Kenit, goa ini bisa dimasuki oleh pengunjung dengan catatan harus didampingi oleh pemandu dan menggunakan lampu penerangan. Jadi, untuk pengunjung yang penasaran ingin mengetahui suasana dan kondisi goa purba yang hanya dimasuki ketika air Sungai Citarum ini surut. Mengenai asal-usul tentang nama Sanghyang Kenit, belum ada kepastian yang jelas. Ada dua mitos terkuat yang berkembang di masyarakat mengenai penamaan lokasi ini. Sanghyang berasal dari kata sang dan hyang adalah berarti sesuatu yang dianggap agung dan luhur. Sedangkan kenit atau kedit memiliki arti melingkar, karena jika diperhatikan dengan baik, bentuk dari goa yaitu melingkar atau bulat. Begitupun ketika aliran Sungai Citarum purba ketika keadaan normal, arusnya berbentuk melingkar dan berputar. Ada pula satu mitos lainnya yang berkembang, yaitu tentang adanya seseorang keturunan wali bernama Eyang Wastulingga menyembelih hewan kendit sebagai sesuatu tumbal. Hewan kendit sendiri yaitu seekor kambing berwarna putih memiliki sabuk pinggang berwarna hitam di badannya atau sebaliknya, untuk dijadikan sebagai hewan persembahan di lokasi ini. Melihat bagaimana sejarah dari Citarum purba ini, bahwa sebelum manusia hadir di cekungan Bandung saat ini, Sungai Citarum sudah mengalir. Sungai ini membelah cekungan dari arah tenggara menuju barat laut yang morfologinya memang lebih rendah dibanding kawasan lain. Aliran Sungai Citarum saat ini merupakan aliran yang dapat dibilang baru dari sudut pandang sejarah. Dahulu, sebelum meletusnya Gunung Sunda yang merupakan induk dari Gunung Tangkuban Perahu, aliran Citarum mengalir melintasi kawasan utara Padalarang, dekat dengan stasiun kereta api Padalarang sekarang. Letusan besar Gunung Sunda sekitar 100.000 tahun yang lalu menyumbat aliran Sungai Citarum. Keadaan alam kota Bandung yang dilingkup oleh pegunungan membuat alir Sungai Citarum meluap, dan terbentuklah sebuah danau yang besar. Danau tersebut terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Danau Bandung Barat dan Danau Bandung Timur. Kedua danau tersebut terpisah oleh dinding alam yang kokoh hasil dari letusan Gunung Sunda dan fosil dari tubuh gunung api purba. Kawasan yang dahulu menjadi Danau Bandung Barat kini dibuat menjadi waduk atau danau untuk menampung air sungai. Waduk tersebut diberi nama Waduk Saguling. Banyak fungsi dari pembuatan waduk tersebut, salah satunya sebagai mata pencaharian warga setempat, menambak ikan air tawar, penyuplai ladang, pertanian, dan juga air sungai menjadi tenaga pembangkit listrik.
Dahulu, Sungai Citarum memiliki banyak fungsi, seperti masyarakat Tarumanegara yang memanfaatkan aliran sungai sebagai penyuplai air untuk ladang pertanian. Selain itu, ikan tawar yang begitu banyak di aliran Sungai Citarum yang jernih dimanfaatkan oleh masyarakat Tarumanegara sebagai sumber protein yang melimpah. Pada zaman prasejarah pun, Sungai Citarum sudah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan karena di sana berkumpul sumber makanan yang beragam. Melihat cerita dari yang telah dipaparkan tadi, Sang Hyang Kendit ini tadinya merupakan aliran sungai yang begitu deras sebelum menjadi tempat wisata yang instagramable. Sang Hyang Kendit merupakan spot arung jeram yang dimiliki Bandung Barat. Wisata Sang Hyang Kendit ini memang masih dibilang baru, ramai dikunjungi wisatawan. Tentunya potensi ini akan terus dikembangkan bersama seluruh stakeholder yang ada, terutama dengan Kementerian Pariwisata. Dengan itu, potensi ini akan berkembang dan menjadi sumber baru untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.